Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabarnya sore hari ini sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan penuh sukacita. Dan walaupun di tempat saya mungkin tadi hampir akan hujan sangat deras, dan kabarnya hari ini diramalkan atau dikabarkan buat daerah Jakarta dan sekitarnya akan menjadi momen atau cuaca yang cukup deras hujannya, sehingga teman-teman yang mungkin terbiasa terkena banjir kalau hujannya cukup lama dan sebagainya perlu lebih waspada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Begitu juga buat teman-teman yang menyimak tayangan ini dimanapun berada, baik yang menyimak di tayangan IG Live hari ini, IGTV, di channel YouTube maupun di Spotify. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Dan terima kasih teman-teman sudah kembali berkenan membersamai Ngobrol Sore Urban Farming episode yang ke-63. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar tips. Salah satu tips di dalam proses composting yang saya bersyukur sekali dan sebetulnya tidak terlalu menyangka bahwa memang ternyata apa yang biasa saya lakukan ternyata sangat works gitu ya, sangat memberikan sebuah efek yang signifikan di dalam teman-teman berproses dalam melakukan compostingnya. Ya, untuk informasi buat teman-teman yang menyimak tayangan ini bahwa saat ini sudah berlangsung pelatihan atau belajar composting online batch yang ke-7. Yang ke-7 sudah dimulai. Terima kasih teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah berkomitmen untuk ikut belajar, dan masih ada beberapa yang mungkin tertinggal, masih mungkin baru komen-komen di status saya. Hari ini kita saya buka pendaftaran buat batch 7. Setelah itu kalau besok mungkin sudah saya tutup, supaya kemudian kita bisa mulai berlanjut ke coolwap yang berikutnya. Karena coolwap yang pertama sudah saya sampaikan, yaitu tentang mindset composting. Saya punya sebuah video yang ingin mengajak teman-teman peserta belajar composting online untuk setidaknya punya kenapanya dulu, punya why-nya dulu, kenapa teman-teman mau melakukan composting. Karena kalau itu sudah dapat, sebetulnya how-nya gampang. If you find the why, you will know the how. Kurang lebih seperti itu ya bahasa Inggrisnya. Kalau Anda tahu kenapa Anda melakukan composting, maka Anda akan mencari caranya supaya composting ini bisa terlaksana. Kurang lebih seperti itu tujuan dari video tersebut, dan itu menjadi materi kuliah pertama. Sehingga kalau teman-teman masih mau mendaftar hari ini, saya masih bisa invite ke grup WhatsApp, dan kita akan seru-seruan bersama selama seminggu plus 1 bulan ke depan, supaya kemudian teman-teman bisa menemukan metode composting terbaik yang paling visible untuk teman-teman lakukan di rumah masing-masing. Ya, saya sematkan dulu ya di komentar, mungkin buat teman-teman yang nanti baru sampai gitu ya, baru sampai di tayangan saya. Nih Mas Andito lagi ngobrolin tentang apa? Kita mau ngobrolin tentang salah satu tips di 7 langkah atau 8 langkah mudah untuk melakukan proses composting. Salah satunya adalah mencacah, ya, mengurangi ukuran dari sampah organik, dari sisa bahan organik kita itu menjadi sebuah hal yang ternyata sangat penting, sangat krusial, sangat menentukan hasil dari composting Anda. Jadi mungkin buat teman-teman yang selama ini udah melakukan proses ngompos dan terus merasa kok kompos saya gagal gitu ya, dan tanda kutip, sebenarnya bukannya gagal, prosesnya terjadi tidak lebih cepat dari yang kita harapkan. Makanya jadinya gagal. Jadi kita punya ekspektasi, pengennya nggak terlalu bau ngomposnya, ternyata kok bau terus. Kita punya ekspektasi, tahu sih bakal ada belatung, tapi kok belatungnya nggak hilang-hilang, malah makin banyak. Nah, Anda punya ekspektasi, Anda punya durasi ekspektasi, dan ternyata tidak terpenuhi. Nah, itu mungkin masuk kategori gagal. Walaupun sebetulnya sisa bahan organik itu pasti terkompos selama kemudian dia berada di lingkungan yang tepat. Bahkan ada peserta belajar composting, ada di sini nggak iralnya? Kalau kalian nonton, bahkan ada peserta belajar ngompos yang kemudian dia ngomposnya di kulkas. Ini sih ngeledek sebetulnya. Artinya dia pengen banget mengolah sisa bahan organiknya, mengolah kulit-kulit buahnya. Dia kumpulin tuh kulit buah, disimpan di kulkas sampai berminggu-minggu. Akhirnya ya kisut juga kan walaupun di kulkas. Jadi dia ngomposnya di kulkas. Gile, orang kaya. Enggak deh, bercanda. Tapi artinya apa? Sisa bahan organik itu pasti akan terkompos. Dia pasti akan menyusut, dia pasti akan
berupaya menemukan sebuah titik keseimbangan baru, yaitu apa? Menjadi sebuah material-material yang akan bermanfaat buat lingkungannya kembali gitu ya. Jadi ya ya kita kembali ke badan kita deh teman-teman. Niscaya suatu hari kita akan menemui ajal kita masing-masing begitu ya teman-teman ya. Kita akan dipanggil ke hadapan Tuhan, kita akan mati, kita akan meninggal, dan kita akan dikompos dengan caranya masing-masing. Mungkin ada yang dengan cara dikubur, dengan cara dibakar, dikremasi, dengan cara abunya dibuang ke laut, dengan cara mungkin katakanlah jasadnya ditaruh di gunung-gunung untuk dimakan oleh burung-burung, disimpan di gua dan sebagainya. Apapun yang terjadi pada jasad kita, kan akhirnya kita akan kembali ke alam lagi. Nah, sebenarnya sisa bahan organik kita kan melakukan hal yang sama teman-teman semua. Bedanya adalah kenapa saya ingin semakin banyak orang yang mau dan pertama tahu dan kemudian mau melakukan composting, karena sisa bahan organik yang kecampur nih sama bahan anorganik. Jadi misalnya katakanlah mungkin please correct me if I'm wrong gitu ya, gaya bahasa sekarang. Tolong saya dikoreksi, mungkin di tempat sampahnya teman-teman masih melakukan hal seperti itu, masih ada seperti itu. Coba teman-teman lihat deh. Ketika teman-teman lihat tempat sampahnya teman-teman, terus kemudian di situ ada kertas, di situ ada saset, di situ ada mungkin dus bekas martabak, terus kemudian tapi di situ juga ada kulit telur, di situ juga ada sisa tulang ayam, di situ juga ada katakanlah tulang ikan dan sebagainya. Siapa yang masih begitu sih tempat sampahnya? Gak apa-apa teman-teman. Kenapa saya tahu isi tempat sampahnya teman-teman? Karena saya juga dulu begitu bertahun-tahun. Saya baru menjalankan composting 8 tahun terakhir ini, mau jalan 8 tahun. Jadi artinya saya katakanlah mungkin usia saya sekian gitu ya. Nah, sebelum 8 tahun yang lalu saya melakukan hal yang sama gitu. Saya melakukan hal yang sama, yaitu dumping, membuang semuanya dalam tempat sampah. Apakah itu salah? Mungkin pada saat itu tidak, karena apa ya, memang slogannya kan buanglah sampah pada tempatnya ya. Tempatnya kan tempat sampah, ya udah semua sampah nyemplung semua situ. Nah, saat ini slogan itu sudah saatnya perlu di-update, diperbarui. Aplikasi aja terus diperbarui ya teman-teman, mengikuti perangkat kita, mengikuti jaringan seluler dan sebagainya. Menyampah, buang sampah pun ternyata juga perlu diupdate. Artinya apa? Sekarang sudah bukan buanglah sampah tak ada tempatnya, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jenisnya. Pilahlah sampah sesuai dengan jenisnya dan olahlah sisa bahan organik ada di rumah Anda sendiri. Karena apa? Itulah yang kemudian akan membantu proses pengomposan yang pasti terjadi ini sesuai dengan jalurnya. Kalau tidak apa, dia akan jadi permasalahan, dia akan jadi problem. Jadi aroma, jadi kemudian tumpukan. Barusan ya di grup batch 7 ini kan di awal kita kenalan ya, terus kemudian nyata ada temen dari Bandung, kemudian dia ngasih lihat foto selfie-nya, nyata dia punya kegiatan namanya wisata sampah. Jadi sudah berkunjung ke beberapa TPS atau TPA gitu, yang kemudian ya saya tuh kalau ngelihat buru-buru ngeliat TPS TPA ya teman-teman ya, saya ngelihat mobil sampah aja gemes. Saya ngelihat tumpukan sampah di pasar aja gemes. Siapa teman-teman di sini yang ikutan gemes sama saya gitu ya? Saya aja gemes gitu ngelihat tumpukan sampah di pasar. Saya kadang, kalau saya kan punya pasar gitu ya, punya pasar di dekat rumah, pasar Ciplak namanya itu. Saya berbelanja ke sana, saya sudah dikenal lah oleh teman-teman di sana mungkin sebagai seorang pembelanja yang ribet gitu ya bahasa Jermannya ya. Karena apa? Saya selalu bawa tas kain, saya bawa wadah kotak, saya bawa sekarang lagi bikin tas-tas jaring gitu ya, tas bikin pakai bahan paranet yang murah meriah, yang kemudian saya bikin pakai itu, sehingga kemudian saya berdapat mungkin mengurangi kantong plastik. Pokoknya saya udah dikenal sebagai orang yang ngurangi kantong plastik lah gitu. Jadi nah, kalau kemudian saya selesai belanja, tempat parkir motor itu dekat sama tempat sampah. Kalau saya keluar dari pasar, biasanya saya pasti lewat tempat sampah itu. Saya beberapa kali memandang tempat sampah itu. Gini ya, maksudnya ini baru satu pasar. Di Jakarta ada berapa pasar? Di Indonesia ada berapa ribu, bahkan mungkin puluh ribu pasar gitu. Dan semuanya menghasilkan sampah dengan cara dumping yang sama. Wow gitu ya. Akhirnya itu kadang-kadang kemudian ya kalau ada lagi proses merenung begitu,
Iya ya, makanya kenapa saya kok semangat banget ya bikin program belajar composting online ini. Tadinya kan belajar composting itu one on one, satu lawan satu. Terus setelah jalan 6 batch ini, terus kemudian saya dapat feedback yang ya buat saya mengharukan gitu ya. Oh ternyata apa yang saya ajarkan works ya gitu. Iya ya, ya mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan sederhana ya, katakanlah setiap batch rata-rata di atas 10 orang pesertanya, mudah-mudahan itu tersebar virusnya. Nanti dari 10 orang ini kan bisa ngajak yang lain lagi gitu. Dan kemudian ngajak lain itu bukan berarti harus bergabung di program saya. Bahkan saya senang kalau teman-teman bisa ngajarin teman-temannya lagi gitu. Sehingga semangat untuk kemudian melakukan proses composting ini nyebar, dan Indonesia, saya punya prediksi, saya punya bayangan di tahun 2025, semoga teman-teman berkenan mengaminkan bersama, kita akan menjadi sebuah bangsa yang jauh lebih peduli terhadap sampah kita, terhadap apa yang kita keluarkan dari kita sendiri gitu. Karena nggak ada teman-teman yang bisa mengatasi tumpukan sampah di ujung sana kecuali kita mengatasinya dari rumah kita sendiri gitu. Nah inilah komposter saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang baru melihat nih komposter saya. Ini komposter yang sudah usianya mau jalan 8 tahun, membantu saya mengolah sisa bahan organik saya di rumah. Sejak itu saya tidak pernah secara sengaja untuk membuang sisa bahan organik saya ke tempat sampah, diolah di sini semuanya teman-teman. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk program belajar composting online untuk bisa melihat apa atau bagaimana metode ngompos yang bisa teman-teman lakukan di tempatnya teman-teman masing-masing. Jadi nggak perlu pakai komposter seperti ini kalau belum punya. Tapi kalau sudah punya ya pakai dong. Jangan sampai malah sebaliknya, udah punya komposternya tapi kagak dipakai. Karena apa? Males lah apalah. Nah, enaknya di program belajar composting online, kita belajar bareng-bareng, kita terinspirasi sama-sama, semoga kemudian itu bisa membuat teman-teman jadi semakin semangat. Oke, kita ngobrolnya udah ngalor ngidul nih, padahal kita kan mau ngebahas tema soal mengompos bonggol jagung ya. Ya teman-teman, tapi sebelum saya bahas tentang bonggol jagung, saya mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah duluan hadir. Terima kasih. Ada Kak Bupri, Kak Bupri. Wih, ini Mas Bro Angga kenalan saya. apa kabar Mas Bro? Semoga sehat ya. Salam buat Putri dan anak-anak. Ada Kak Nova, ada Kak Hangi. Halo Kak Hangi, gimana proses ngomposnya, lancar ya Kak? Lesung, Kak Dina. Wah, Kak Dina kayaknya baru bergabung di batch yang ini ya. Dan ada Bang Jenhar Dodi, Bang Dodi Jenhar. Apa kabar Bang? Wah, saya kayaknya masih ngutang belajar ngompos nih sama Abang nih. Belum selesai ya Bang urusan kita, karena katanya Bang Dodi lagi sedang menyelesaikan sebuah tempat sebagai green lab katanya. Jadi waktu itu udah deal ya Bang untuk belajar ngompos, kok kita belum lanjut ya Bang. Bang, saya ada program belajar composting online, kalau Abang mau bergabung kabarin aja, free ya buat Abang, karena Abang kan udah deal yang one on one. Kabarin aja kapan Abang mau belajar, nanti kita bisa belajar bareng di batch yang manapun. Semoga saya panjang umur, Abang panjang umur, kita ketemu dan kemudian bisa berproses ngompos bareng. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum saya masuk materi, saya mau disclaimer dulu buat teman-teman yang mungkin menyimak tayangan ini lewat audio gitu ya, Spotify, Anchor, dan teman-temannya. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman perlu update visualnya di video-video ya, di video YouTube atau di IGTV, karena saya ingin menunjukkan bagaimana sih kalau bonggol jagung itu diolah versi saya gitu ya. Karena ada pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan di grup belajar composting online yang menanyakan, nah kalau bonggol jagung gimana ya Mas ngolahnya ya? Apa mengolah bonggol jagung bagaimana? Nah, mau ngomong bonggol jagung, saya langsung kemudian teringat pada salah satu statement dari mentor saya, Mbak Wildayanti, yang menyatakan bahwa, ini kata beliau ya, dan kalau beliau nonton, kalau saya mungkin terlalu berlebihan menyampaikannya, tolong saya dikoreksi Mbak Wilda. Katanya Mas Andito ini adalah salah satu dari sekian banyak pelaku composting maksudnya composting personal perorangan yang kemudian masih konsisten sampai hari ini. Katanya Mbak Wilda, karena nggak gampang untuk menemukan, untuk ada orang yang melakukan composting secara personal yang secara konsisten terus-menerus, apalagi sampai bertahun-tahun. Karena biasanya proses ngompos itu jadi seru kalau dilakukan bareng-bareng, misalnya komunal, RT, komunal, kawasan gitu. Nah itu karena ngerjainnya bareng-bareng, bahkan ada pressure gitu ya dari pengelola, kalau lu kagak ngompos lu bayar gitu ya, misalnya bayar ongkos sampahnya mungkin jadi 3 kali lipat gitu, atau 10 kali lipat karena Anda tidak mendukung gerakan ngompos mungkin gitu ya. Nah itu kadang-kadang jauh lebih sustain
dari ketimbang kemudian perorangan. Karena kalau sendiri berarti apa? Motivasi internalnya kan perlu kuat gitu untuk kemudian mau setiap hari melakukan proses composting. Nah pertanyaannya kok Mas Andito bisa gitu. Nah itu saya juga bingung kenapa saya bisa ya. Mungkin karena ya ini nih tulisan motivasi sebetulnya ada. Ya makanya kenapa saya tulis motifarmer, karena saya selalu ingin apa ya, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini punya dampak bukan buat hari ini doang, tapi buat hari-hari ke depannya. Makanya saya bikin grup belajar composting online, tujuannya adalah sebenarnya untuk memotivasi diri saya sendiri juga, bahwa kita bisa loh teman-teman melakukan proses composting di rumah kita sendiri. Saya aja yang baru mulai 7 tahun ini aja bisa, apalagi teman-teman yang kemudian baru katakanlah ya baru mulai sehari atau seminggu atau mungkin sudah sebulan atau bahkan setahun, tapi kemudian lagi kurang bersemangat lagi gitu karena mungkin selama ini metodenya kurang berhasil gitu ya. Nah teman-teman siapa tahu apa yang teman-teman pelajari di program belajar composting ini bisa berhasil. Ada beberapa kebaikan-kebaikan yang saya posting testimoni gitu ya dari hasil belajar composting online. Saya lagi kalau ada yang saya posting itu bukan keberhasilan saya ya teman-teman ya. Saya sharing ilmunya aja. Karena saya lagi dalam composting itu adalah ilmu praktek, ilmu action yang kalau kemudian teman-teman tidak praktekkan ya nggak akan jadi itu komposnya gitu. Jadi kalau saya posting tentang pencapaian teman-teman yang kemudian bersyukur atas ilmunya dan kemudian bahkan ada fotonya nih apa hasil kompos yang berhasil dipanen dan sebagainya, itu karena teman-teman yang melakukan. Applause luar biasa buat teman-teman yang kemudian berhasil melakukan composting terus berbagi kebahagiaannya ke saya. Buat saya itu mood booster banget untuk kemudian ayo kita kompos lagi, ayo kita bikin pelatihan lagi, ayo kita kemudian berbagi lagi gitu. Makanya kalau ada yang nanya ke saya misalnya kemarin ya teman-teman, kalau teman-teman ada waktu luang atau kemudian mau ngobrol lagi lebih banyak tentang manajemen sampah rumah tangga, saya hari Sabtu ini jam 1 siang diundang untuk jadi pembicara di Universitas Presiden University Cikarang kayaknya. Untuk saya sih online ya, lihat online untuk kemudian kita ngobrol seputar manajemen sampah rumah tangga. Nanti akan saya share posternya di Instagram saya. Ditanya, tapi saya, di sini nggak tanya, saya ditanya di tempat lain gitu ya. Kita ditanya, kok Mas Andito kalau kemudian sharing soal ngompos apa jadi sharing tentang kompos dan sebagainya, fee-nya berapa sih gitu? Saya bilang saya nggak natepin fee kalau kemudian urusan untuk composting. Karena apa? Karena ya artinya terserah teman-teman mau menghargai berapa nih ilmu yang saya berikan gitu, mau menghargai berapa semangat yang saya sampaikan. Ya saya juga nggak tahu kan teman-teman biasanya punya standar berapa di dalam menghargai seorang pembicara dalam berbagi ilmunya gitu. Nah, tapi buat saya ketika saya ngompos ada 2 orang aja, misalnya dari karena teman-teman di sini ada berapa? Ada 4 orang yang sekarang lagi live gitu ya. Ada 4 orang aja dan ini kemudian terinspirasi untuk kemudian iya ya saya ternyata bisa ya melakukan proses composting di rumah saya. Saya udah senang banget gitu. Apalagi kalau kemudian misalnya saya sharing di depan berapa, saya paling banyak pernah sampai 50 orang gitu. Dari 50 orang ini ada 5 orang aja yang kemudian mau melakukan proses composting. Setelah itu I'm very so happy about it. Jadi saya sangat senang banget kalau kemudian ada teman-teman yang mau bergerak melakukan proses composting karena apa yang saya sampaikan. Karena sebetulnya yang saya lakukan adalah sebuah hal yang sangat biasa, namun akan menjadi sangat luar biasa kalau kita melakukannya bersama-sama. Gitu ya teman-teman. Oke. Ini sudah ada Kak Asri, ada Kak Aca Nindita, ada Kak Arsdiati juga. Oke. Sekarang kita masuk ke seputar ini. Siapa suka jagung? Siapa kemudian menjadikan jagung sebagai salah satu katakanlah sumber bahan pangan dalam kesehariannya ya. Mungkin jadi apa sih bahan jagung ini, mungkin teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar apa menu berbahan jagung yang paling teman-teman favorit. Misalnya contoh ya bening bayam ya, bening bayam tuh bisa pakai jagung, bisa dipipil, bisa dibelah-belah gitu ya menjadi belah-belah kecil-kecil. Atau mungkin teman-teman ada yang suka bikin sup jagung, ada yang bikin bakwan jagung gitu ya. Atau kemudian kemarin pertanyaan ini muncul di salah satu grup composting yang masih berjalan. Kebetulan beliau adalah suaminya katanya itu penggemar hewan. Ada burung, ada kura-kura, ada iguana dan sebagainya. Jadi mungkin hewan-hewan yang dipelihara itu seneng sama jagung gitu ya. Salah satu bahan makanannya jagung sehingga punya banyak bogol jagung di rumahnya. Nah, cara mengolahnya bagaimana ya? Saya sampaikan cara ngolahnya sederhana sebetulnya. Nah, sederhana dalam artian gini.
kenapa saya kemudian membahas ini terlebih dahulu? Karena saya ingat melanjutkan yang tadi ya tentang Mbak Wildayanti tadi. Beliau bilang jadi ketika dia membawakan sebuah komposter seperti yang saya punya di belakang ini ke sebuah kawasan, terus dapat report feedback, komposnya bau Mbak gitu, komposnya nggak jalan nih, nggak berhasil. Terus Mbak Wilda, emang apa yang salah nih dalam prosesnya? Terus ketika dicek, oh iya, begitu dibuka nih komposnya ada bonggol jagung segede gini nyemplung di situ gitu. Jadi ini yang kemudian membuat proses compostingnya jadi terganggu. Karena apa loh? Malah jadi terganggu ya? Iya teman-teman. Jadi kalau kita memasukkan sisa bahan organik yang keras seperti ini dan kemudian yang mempunyai karakter terkompos sangat lama-lama sih dia lembek dan hancur juga, tetapi sangat lama gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan bahan yang lain, 10 hari terkompos ini baru mungkin berkurang ukurannya dalam waktu 6 bulan, kan lama banget gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu kita berikan sebuah treatment khusus. Artinya apa? Sampah-sampah yang seperti ini, itulah yang perlu dicacah dengan ukuran yang jauh lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak apa sih beberapa kategori yang seperti ini yang bisa saya sharingkan di sini, yang terlintas di dalam kepala saya karena saya berhadapan dengan sisa bahan organik itu sehari-harinya. Bonggol jagung, aneka daun kering, dan kemudian daun pisang. Kan daun pisang itu kan yang buat bungkus tempe ya, bungkus tempe, atau kemudian kita ada makanan-makanan yang menggunakan daun pisang, ada lemper, nasi bakar dan sebagainya. Nah itu kan butuh daun pisang. Nah sisa daunnya ini kalau terkompos teman-teman, dia mungkin menyusut tapi tetap panjang. Jadi dia akan memenuhi kompos kita kalau kemudian tidak dicacah dengan baik. Nah itu makanya sisa daun pisang, kalau teman-teman lihat di video reel di Instagram saya, itu biasanya saya potong agak kecil-kecil. Karena apa ya, mereka tidak mudah terkompos dengan baik kalau tidak dicacah. Nah bonggol jagung salah satunya. Pertanyaannya adalah, terus bagaimana cara kita mengompos bonggol jagung? Secara sederhana teman-teman, jangan biarkan bonggol jagung di ukuran seperti ini ya, karena ini akan membuat proses di dalam composting, di dalam komposter, di dalam compost pot, di dalam lubang organik pun bahkan itu menjadi tidak selancar kalau kemudian kita mengurangi ukurannya. Nah, biasanya gimana cara mengukurnya ya? Mengurangi ukurannya ya? Gampang aja teman-teman. Kalau sakti kayak Bang Dodi mah tinggal dibelah-belah aja pakai tangan gitu ya. Bercanda Bang. Nah, ini Pak, ya, ini bisa kemudian kita menggunakan, kalau favorit saya dalam mengolah si bonggol jagung ini, saya senang pakai ini, golok. Nah, ini senjata favorit saya kalau kemudian saya akan mengolah sisa bahan organik dalam bentuk jagung. Jadi seberapa kecil, secara prinsip ya teman-teman, sisa bahan organik yang bentuknya si jagung ini semakin halus semakin bagus. Sebetulnya seperti itu. Hanya saja semakin halus kita menyacah bonggol jagung, ini akan membuat waktu kita jadi lebih banyak. Setuju? Waktu lebih banyak, energi yang keluar lebih banyak. Biasanya kalau sesuatu sangat menyita waktu dan kemudian sangat menyita energi, dan kemudian kita tidak langsung mendapatkan hasilnya pada saat itu juga, jadi kalau kita nggak suka banget sama itu urusan, itu biasanya akan membuat kita jadi ada semacam penolakan di dalam diri. Ya, ketemu bonggol jagung lagi. Ya, nyatanya lagi kita bakal berlama-lama di dapur lagi. Ya, kita belum mandi nih. Ya, anak-anak belum makan dan sebagainya. Akhirnya muncul ucapan-ucapan di dalam diri yang kemudian menunda, bahkan kemudian membuat kita nggak melakukan proses composting. Karena apa? Karena repot gitu ya. Karena kemudian dia membutuhkan banyak waktu. Sehingga saya sih sangat menyarankan kalau teman-teman mau mengolah bonggol jagung, dikurangi saja ukurannya minimal 4 bagian ya. Jadi dibelah 2 ya, bisa dibelah 2, terus kemudian dibelah 2 lagi gitu. Jadi bikin 4 bagian minimal. Tapi kalau saya sukanya di ukurannya itu ukuran kancing, biasanya buat bening jagung yang dipotong-potong seperti itu. Kita langsung praktek aja teman-teman ya, apa yang saya lakukan di tempat saya. Oke, di sini saya sudah menyediakan, sudah ada talenan ya. Ini supaya kemudian pisaunya tetap awet, tetap nggak rusak gitu kalau kemudian goloknya kena lantai kan. Nah, jadi biasanya saya pakai talenan seperti ini. Jadi minimal ya teman-teman bisa membelahnya menjadi 4 bagian. Contoh, yang pertama kita belah 2 dulu ya, seperti ini. Keras nih bonggol jagungnya. Nah ya, jadi 2 begini, atau kemudian kita bagi 2 lagi.
Oke, udah deh teman-teman. Begini aja, ini sudah bagus nih bonggol jagungnya. Artinya apa? Dia ukurannya tidak terlalu besar. Ketika kemudian dia nanti suatu hari terkompos, dia ukurannya akan tetap seukuran seperti ini, teman-teman. Jadi makanya kenapa si bonggol jagung ini perlu lebih kecil lagi. Nah, saya sangat menyarankan bonggol jagung ini ukurannya dikurangi setengahnya lagi. Jadi kalau ibaratnya jadi 8 bagian, kenapa? Kita bayangkan suatu hari ketika dia terkompos, dia akan masuk ke dalam pot seperti ini. Kan kalau ukurannya begini jadi penuh gitu ya teman-teman ya. Mari kita coba kalau kita bagi dua lagi ya teman-teman ya. Jadi nah, kalau saya sih senangnya bonggol jagungnya ini dibaginya sampai 8 bagian. Jadi bukan hanya 4 bagian, tapi cukup 8 bagian. Dan menurut saya ini sudah ukuran yang sangat baik sekali. Nah, lihat nih teman-teman. Nih ya, tuh. Jadi ketika ukuran bonggol jagungnya seperti ini ketika nanti suatu hari dia terkompos gitu ya, terus kemudian dia ada di dalam pot seperti ini jauh lebih ramah dia untuk kemudian menjadi bagian dari media tanam kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kemudian saya akan mengompos di si bonggol kedua ini. Tadi yang versi dari tengah potong 8, atau kemudian teman-teman bisa langsung rajang halus ya. Teman-teman bisa langsung rajang halus saja, maksudnya rajang kecil-kecil. Jadi yang belum tentu 8 juga, bisa jadi 10, bisa jadi 7 kali ya. Tapi kira-kira ukurannya kayak tadi lah. Jadi ya udah. Nah, ini kan akan jadi jauh lebih cepat ketimbang teman-teman ya, katakanlah nyacahnya halus-halus kecil-kecil ya, sambil kita ngobrol gini aja sudah berapa nih, sudah jadi nih teman-teman. Tuh sudah jadi ya si sisa bonggol jagung ini. Ya udah, langsung kemudian saya taruh aja dulu di pot ini, nanti akan saya masukkan ke komposter. Udah semua ya. Ini dia, tinggalan satu nih ya. Ini kalau ada remah-remah jagungnya seperti ini, ini sesuatu yang sangat baik sekali untuk dikompos, dan nanti dia akan masuk ke komposter saya. Nah, sip. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit demonstrasi ya, demonstrasi ngompos untuk kemudian memperkuat tips bagaimana teman-teman mengolah bonggol jagungnya di dalam keseharian komposting Anda, karena bisa jadi bonggol jagung adalah sebuah item atau sebuah hal yang akan sangat terus hadir di dalam keseharian kita. Begitu ya teman-teman ya. Semoga kemudian tips sederhana ini bisa membantu proses komposting di tempatnya teman-teman, proses apapun ya, lubang organik, proses kompos pot, apalagi komposter seperti ini. Apalagi kalau lubangnya biopori ya nggak bakal bisa kan dicemplungin bonggol jagung segede gitu kan. Tentu teman-teman harus cacah juga. Jadi semoga tips dan ya katakanlah prolog yang kepanjangan tadi prolog yang sangat panjang tadi itu bisa melengkapi proses composting yang akan teman-teman lakukan di rumah pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Jadi mungkin siapa tahu yang nonton video ini, ya siapa tahu ya tersimpan di cloud, mungkin setahun, 2 tahun, atau 10 tahun lagi video ini masih bisa disimak. Semoga kemudian teman-teman yang menyimak video ini tahu bahwa bonggol jagung itu bisa jadi sebuah hal yang merepotkan dalam proses composting, tetapi kalau kita tahu cara mengatasinya, maka dia akan menjadi sebuah proses ngompos atau menjadi material yang sangat berharga dalam artian begini. Jadi beberapa material yang tidak mudah terolah, tidak mudah terkompos secara bentuk gitu ya, dia nggak hancur seperti tanah, seperti tadi daun pisang, bonggol jagung, kulit telur pun bahkan dia tidak hancur gitu ya. Itu adalah menjadi sebuah bagian dari media tanam yang sangat bermanfaat, sehingga akar itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, apalagi kalau teman-teman yang sudah hobi berkebun gitu ya, ketika tanah itu terlalu liat, tidak gembur, maka akar malah tidak mudah berkembang dan dia akan mudah mati. Karena itu dia butuh tanah yang gembur. Tanah yang gembur kadang-kadang ketika dia sudah sering sekali ditanami, maka dia akan menjadi sangat halus, sangat liat. Ketika kena air dia jadi keras gitu. Nah, dia butuh sesuatu yang menggemburkan. Salah satunya adalah sisa bahan organik yang tidak mudah terkompos seperti tadi, bonggol jagung, daun pisang, terus ya kulit telur tadi dan sebagainya. Bahkan tulang ayam sekalipun ya, tulang ayam yang bagian kaki gitu ya, bagian paha, bagian yang tulang-tulang yang ujungnya ada tulang mudanya itu, yang panjang-panjang itu, yang keras itu. Nah, itu biasanya memang juga tidak akan terolah secara habis. Beda sama tulang bagian kepala, bagian leher,
bagian rusuk gitu ya, itu terkompos itu kalau tulang-tulang bagian itu, tapi yang bagian tulang-tulang panjang itu tidak. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman kenali sisa bahan organik Anda dan cacah alokasikan energi mencacah Anda hanya kepada material-material yang memang butuh dicacah banyak seperti tadi ya, bogol jagung dan teman-temannya. Yang lain cacah sekedarnya saja, potong-potong ukuran ya ibaratnya panjang 5 cm 5 cm seperti itu, it's fine, it's okay, dia akan terkompos dengan baik juga. Tentu makin halus makin baik, tetapi kalau terlalu halus kan artinya energi dan waktu kita jadi terpakai. Pertimbangkan itu, jangan sampai kemudian keasikan kita nyacah membuat kita malah jadi tidak tercapai tujuan compostingnya. Karena composting bukanlah sebuah kegiatan untuk hari ini saja, tetapi juga akan kita lakukan besok, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, terus sampai kemudian suatu hari, teman-teman, badan kita yang akan dikompos oleh bumi ini, oleh alam semesta ini, dimanapun nanti suatu hari kita meninggal dan akan dikebumikan. Kalau masih di bumi ya. Saya bikin video ini dengan sebuah visi atau sebuah bayangan, suatu hari memang benar kita sudah bisa tinggal di bumi yang lain, bukan hanya bumi tempat kita tinggal sekarang, mungkin bumi di katakanlah galaksi lain gitu ya, atau kemudian di Mars, atau kemudian di bulan. Artinya apa? Jasad kita nggak dikebumikan kan, tapi saja kita dikebulankan, dikemarskan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, yuk kita mulai peduli terhadap sisa bahan organik kita, dan kita bisa melakukan proses itu sangat simpel, mulai dari rumah kita sendiri. Kalau teman-teman ingin teman seperjalanan, ingin tips-tips yang akan memudahkan, silakan langsung ke channel YouTube saya, karena sebetulnya apa yang akan saya sharingkan di Belajar Composting Online itu ada di channel YouTube saya. Bedanya di program belajar, saya akan membantu teman-teman menjalani prosesnya langkah demi langkah, dan akan ada waktu sebulan di grup WhatsApp sehingga teman-teman bisa berbagi keseruan compostingnya. Mungkin ya katakanlah, kok gini sih mas hasilnya gitu ya, atau kemudian wow hasilnya gitu. Jadi apapun hasilnya teman-teman sharingkan, sehingga saya bisa melihat bahwa proses yang kita lakukan bersama itu menjadi sebuah hal yang mudah, yang menyenangkan, dan jelas sangat bermanfaat untuk tempat tinggal kita. Sip teman-teman, oke, terima kasih. Wih, ada Kak siapa dulu yang saya baru bergabung belakangan ya. Tadi ada Kak Enia Rianti, ada Kak Nikmah, ada Kak Renata, Kak Seto, ada Kak Dian, ada Kak Nonon. Kak Enia bilang, Kak, kompos saya yang masih jalan kok disemutin ya, tapi yang penuh saya tutup nggak disemutin. Nah, kenapa ya kira-kira Kak? Biasanya sih gini, ya secara simpelnya dulu, hewan, hama, semut, apapun, bahkan kita manusia gitu ya, kita tidak akan menuju sebuah tempat kalau bukan ada yang menarik di situ. Setuju dulu ya Kak Eni ya. Jadi kalau ada semut yang kemudian datang ke komposnya Kak Eni ya, bisa jadi Kak Eni, bisa jadi karena memang ada sesuatu yang dia suka di situ. Mungkin ada nutrisi yang mengandung karbohidrat, mungkin ada nutrisi-nutrisi yang memang si semut-semut itu suka. Ya wajar dong kalau kemudian disemutin gitu ya. Karena kan kita sedang ngompos sisa bahan organik, kita bukan ngompos sampah loh teman-teman ya. Jadi ketika kemudian kita mengompos, kita tuh ngomposnya sisa bahan organik. Dia tuh sebetulnya sesuatu yang bermanfaat, hanya saja kita nggak pakai, makanya sisa. Siapa yang ngambil? Belatung, semut, tikus gitu ya. Bahkan kalau di rumah saya kalau habis ngompos saya kasih ke ayam dulu. Jadi ayam-ayam tuh yang kemudian menikmati terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke kompos saya. Makanya saya waktu itu sharing di Instagram saya, setelah saya panen pupuk cair, kok penuh banget, banyak banget hasilnya. Karena saya udah lama nggak panen pupuk padat saya gitu, karena nggak penuh-penuh, berkurang komposnya karena dinikmati sama ayam dulu gitu. Jadi bisa berkurang hampir setengahnya ya, setengah sampahnya, karena kan kebanyakan daun pisang, terus kemudian sisa-sisa sayuran, sisa nasi dan sebagainya itu sama ayam habis gitu. Padahal ayam cuma 2 gitu, tapi dia bisa menikmati segitu banyaknya. Jadi ya udah. Jadi pasti semutnya suka Kak. Nah pertanyaannya adalah, semutnya mengganggu Kak? Apakah semutnya mengganggu? Kalau semutnya mengganggu, sudah dianggap sebagai katakanlah wah ini udah menggelisahkan, ya tentu kita perlu kendalikan. Kalau saya biasanya mengendalikannya pakai kapur semut Kak. Itu yang saya bisa pahami sekarang yang efektif. Jadi di sekitar kompos pot kakak atau kemudian metode apapun kakak ngomposnya, itu ya digarisin kapur semut aja. Tujuannya untuk mengurangi sebetulnya. Jadi semutnya aware, oh ternyata di sini ada sesuatu yang berbahaya untuk saya. Jadi alert, ayo teman-teman jangan ke situ gitu misalnya. Jadi mengurangi bisa dengan cara seperti itu. Sekali lagi kalau dianggap mengganggu ya Kak. Tapi selama, kalau buat saya pribadi, selama itu tidak
dianggap terlalu mengganggu, saya menganggap semut yang mengambil rezeki dari sisa kita, biarin aja kan. Biarkan kemudian dia mengambil secukupnya. Tapi saya lagi, kalau kemudian kakak merasa terganggu, ya kita kasih batasan gitu ya, kita kasih garis, kita kasih kapur semut dan sebagainya, sehingga semutnya tahu, oh nggak boleh ya. Kurang lebih gitu sih kak. Jadi awali tindakan kita dengan sebuah pemahaman dulu, kenapa itu terjadi gitu ya. Oh ternyata semut terjadi ya pasti karena dia suka gitu, jadi makanya kemudian kita batasi cukupnya. Oke, terima kasih kak, ini semoga bisa bermanfaat. Ditunggu terus katakanlah sharing-sharingnya, silakan tag saya ya kak, misalnya kakak-kakak di sini semua ngompos dan sebagainya, bikin di story dan sebagainya, dengan senang hati silakan tag saya, supaya apa, supaya saya juga jadi belajar mengenai proses composting yang terjadi di tempatnya teman-teman. Sebelum saya pamit, saya sapa dulu ada Kak Deti Damayanti, terima kasih sudah ikutan hadir. Teman-teman, semoga ngobrol sore hari ini bermanfaat, semoga bonggol jagung yang teman-teman miliki bisa terkompos dengan baik dan menjadi bagian dari sisa bahan organik yang bermanfaat untuk lingkungan kita ke depannya. Dan saya tetapi saya akan dengan senang hati akan selalu bersemangat mengajak teman-teman semua, yuk kita mengolah sisa bahan organik kita. Kita awali dengan memilahnya dengan memiliki 2 tempat sampah, pastikan yang organik di tempat tersendiri, yang anorganik punya tempatnya sendiri. Langkah sederhana ini akan mengajak teman-teman untuk jauh lebih dekat membawa bumi kita menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di sesi ngobrol sore urban farming episode yang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya, bye.